أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمارا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ودا'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada nabi kita yang mulia, nabi kita yang agung, yang diagungkan, yang maha agung, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju syafaatuhu, yang kita semua tentunya mendambakan, menginginkan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, atau sebelumnya dulu nama saya Wang Sanhua. Marga saya Wang, nama saya Sanhua, tapi bukan Sanggokong ya, Sanhua gitu ya. Kadang ada orang salah nyebut, jadi Sanhua diledekin Sanggokong gitu. Karena nama saya Sanhua. Alhamdulillah setelah masuk Islam tahun 2005 itu alhamdulillah saya dikasih nama oleh ibu angkat saya dengan Rahmat Hidayat. Sebelum saya masuk Islam, alhamdulillah saya beragama Buddha. Karena memang bapak saya adalah seorang suhu, tahu suhu ya? Suhu derajat Celcius. Oh bukan ya. Suhu itu biksu kalau bahasa kita lainnya ya, seperti ustadz lah kalau bahasa lainnya ya, ustadz atau kiai di agama Buddha, seperti itu. Punya kelenteng dulu di Medan. Jadi kalau main-main ke Medan, sekali-sekali boleh main ya kok di Medan. Itu di Jalan PWS di Gatot Subroto ya, di kota Medan. Ada kelenteng di situ. Ayah saya namanya Wong Sintong, bukan Wong Sinting ya, tapi Wong Sintong. Nah alhamdulillah kemudian saya namanya diganti dengan Rahmat Hidayat. Ya seperti itu kok. Aktif sih nggak terlalu sering, tapi beberapa kali memang ikut karena saya anak bontot, anak bungsu 5 bersaudara, saya paling kecil. Abang-abang saya, kakak-kakak saya itu termasuk orang yang aktif. Ya, nggak tahu kenapa, mungkin inilah awal dari mula hidayah itu kepada saya. Saya itu orang yang sulit menerima ya kepercayaan saya sendiri ketika itu. Orang tua saya adalah seorang ustadz atau kiai di agama Buddha, tapi saya sendiri memang sulit untuk menyembah apa yang disembah mereka gitu. Ya, memang hati belum terima saat itu. Alhamdulillah. Kemudian memang dengan kesibukan sehari-hari, orang tua dan kakak saya itu semua dengan ibadahnya yang taat luar biasa. Saya memang agak bandel lah kalau bahasanya dulu kecilnya. Memang sulit untuk menerima dan jarang ikut untuk ke kelenteng-kelenteng yang lainnya seperti itu. Kalau bapak pergi kemana-mana jarang ikut lah gitu. Kenapa saya tertarik sekali masuk Islam itu? Jadi dulu ketika saya mulai, tadi saya katakan bahwa saya itu tidak tertarik dari 5 saudara, abang-abang saya, kakak-kakak saya yang begitu taatnya luar biasa dalam beragama ya. Ketika itu saya punya teman ataupun tetangga-tetangga yang memang sebenarnya mayoritas itu Buddha di sana, di Medan itu banyak mayoritasnya Buddha. Nah alhamdulillah punya teman itu Muslim. Jadi satu ketika saya pernah tanya, kenapa kok kalian itu setiap hari berpuasa gitu, setiap tahun maksudnya, tiap tahun bulan Ramadan tuh ada puasa gitu kan. Kemudian saya pernah belajar, diajarkan bapak saya dulu di dalam kitab Tripitaka-nya Buddha, itu ada cara berpuasa dan ada syariat kalau bahasa kita dalam berpuasa di agama Buddha. Akhirnya saya penasaran, tapi kenapa saya nggak pernah diajarkan dan nggak pernah dipaksakan untuk berpuasa. Saya tertarik dengan agama Islam yang teman-teman saya itu berpuasa. Maka saya tanya, kenapa kalian berpuasa? Ya namanya anak-anak, teman-teman, mereka hanya menjawab, ya biasa, namanya ini juga adalah diwajibkan bagi kami yang Muslim gitu kan. Oh gitu, saya bilang. Terus saya tanya lagi, boleh nggak kira-kira saya ikut kalian puasa? Diledekin dan sunat dulu baru bisa puasa gitu kan. Yang benar nih, saya serius, saya bilang gitu kan. Saya mau puasa gitu, saya bilang. Saya pengen banget karena di agama saya dulu ada diajarkan puasa, tapi saya nggak pernah jalankan satu kali pun. Tapi entah kenapa memang hati saya tertarik untuk berpuasa ikut di bulan Ramadan. Boleh nggak kira-kira? Tapi nggak sunat dulu, nggak masuk Islam dulu. Kata teman-teman itu ya tanya aja sama ibu-ibunya mereka gitu, atau bapak-bapaknya mereka. Datanglah ke ibu yang sekarang menjadi ibu angkat saya itu. Alhamdulillah, saya tanya, Bu, saya mau puasa, boleh nggak ikut sahur gitu kan, ikut makan.
Nah kata beliau nggak apa-apa, silahkan kalau mau nyoba, kalau penasaran dengan Islam silahkan, karena tidak dilarang. Cuman ya begitu kan gitu, hanya ikut-ikutan saja kata beliau. Ya nggak apa-apa. Akhirnya saya ikut 1 hari, 2 hari, diam-diam itu masih tersembunyi. Saya kan memang kecil dulu, bandel tadi saya katakan, banyak main lah, jarang pulang. Bahkan orang tua juga udah tahu gimana kelakuan saya. Tapi alhamdulillah saya ikut puasa sahur dengan ibu angkat saya, dengan teman saya tadi, puasa sehari, 2 hari. Saya makin tertarik. Sampai akhirnya full 1 bulan saya bisa jalanin itu, alhamdulillah. Dari sahur kemudian iftar gitu kan, buka puasa di waktu maghrib, lolos alhamdulillah, selesai selama 1 bulan. Nah tahun berikutnya, tahun kedua, alhamdulillah saya ikut lagi gitu kan. Nah pas yang tahun kedua itu, pas saya sedang puasa menunggu saat azan tiba gitu ya, karena dari rumah ke masjid itu kan nggak jauh, kedengaran azan. Itu terdengar di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang saya nggak ngerti sama sekali. Tapi selama mendengar kalimat itu, hati itu kayak tenang, ada rasa nyaman gitu ya, tentram. Kemudian ada merinding lah di bulu kuduk kita itu kan, merinding. Kemudian saya berpikir kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Sebelumnya saya beragama di agama bapak saya, juga di agama Buddha, biasa-biasa aja. Bahkan saya juga jarang ikut sembayang kalau bahasanya kan ya, pai-pai kalau bahasa Budanya gitu kan, jarang gitu. Tapi alhamdulillah pas dengar itu saya penasaran, makin penasaran, akhirnya saya full into puasa. Nah selama puasa tahun yang kedua itu banyak bertanya sama ibu angkat, Bu boleh nggak saya mau lebih dalam lagi, bukan puasa, kenapa saya dengar azan yang di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu saya merinding gitu. Nah ibu angkat saya juga menjawab, dengan candaannya ya, menjawab bahwasanya mungkin itu bisa jadi perantara hidayah gitu kan, buat sunhua katanya. Hidayah itu apa Bu? Saya bilang, karena masih polos kan, itu waktu itu umur saya 13 tahun, masuk SMP kelas 1 masih polos. Hidayah itu apa? Saya belum ngerti banget. Dijelaskan, hidayah itu begini, panjang lebar. Akhirnya saya baru mulai mengerti, begitu. Berarti kalau begitu saya boleh nggak Bu lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang Islam gitu. Saya pengen belajar Al-Quran, karena teman saya dulu itu yang saya ajak main yang muslim itu, mereka kan kalau puasa malamnya ngaji, puasa tadarus gitu kan. Saya itu sempat tertarik, dan teman-teman saya ini ke masjid kalau setelah habis taraweh gitu kan, duduk di masjid saya ikutan. Tapi di luar, nah di luar itu saya dengerin mereka ngaji, karena saya merasa diri saya belum muslim, saya nggak masuk ke dalam masjid, saya duduk di luar. Nah pas duduk di luar itu, saya dengar mereka ngaji, kayaknya ada tertarikan juga dengan untuk belajar lebih dalam lagi tentang Islam melalui Al-Quran gitu kan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya langsung bilang sama ibu saya, boleh nggak saya ikut belajar Al-Quran Bu, ya, sama ibu angkat saya. Kata beliau, boleh, tapi ya kalau memang lebih baik kamu mau masuk Islam, kata beliau. Tapi tidak ada paksaan, kata beliau. Kalau memang kamu hatinya sudah besar, kuat, yakin mau masuk Islam, silakan, kata beliau. Alhamdulillah, dari hari itu sebenarnya saya antara keyakinan saya untuk masuk Islam itu dan mempelajari Al-Quran itu, gitu kan, itu lebih besar ketimbang saya balik lagi ke agama, ke orang tua saya, gitu kan. Tapi alhamdulillah, Allah memperkuatkan saya saat itu. Akhirnya saya memilih untuk betul-betul mau belajar. Kata ibu angkat saya, kalau mau serius, jangan setengah-setengah, kafah, yaitu juga sempurna seluruhnya gitu, belajar agama. Kenapa? Kamu meninggalkan agama yang lama, masuk pada agama pilihan kamu, jangan setengah-setengah gitu, nanti sia-sia. Akhirnya saya bilang, boleh. Di mana itu Bu saya bisa dapatkan? Kata ibu angkat saya, ya nanti kita carikan pesantren, katanya. Pesantren itu apa Bu? Pesantren itu tempat belajar Al-Quran, katanya. Ya saya tahu dia pesantren itu tempat belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran. Nah, singkat cerita, maka alhamdulillah saya mau itu. Tapi gimana dengan orang tua, kata ibu angkat, apakah mereka setuju? Nah itulah justru yang menjadi kendala saya. Yang namanya orang Buddha, apalagi Chinese di Medan itu, orang-orang Tionghoa Medan itu sangat keras. Kerasnya apa? Boleh masuk agama selain agama Islam, boleh ke Katolik, Kristen. Saya sering juga ikut tuh tetangga yang dia Tionghoa juga, Chinese juga, tapi dia ke gereja. Saya ikut ke gereja, gitu kan, nggak dimarahin. Tapi kalau begitu tahu anaknya, salah satu dari anak masuk Islam, itu sangat dilarang. Ya, nggak tahu kenapa itu sampai betul-betul nggak diizinin gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan tekad yang kuat, memang keyakinan saya, kemauan saya
Akhirnya saya bilang sama ibu angkat, Bu, apapun resikonya, tapi tolong carikan saya pesantren sesuai dengan janji ibu, masuk pesantren supaya lebih dalam gitu kan. Karena saya nggak mau nanti begitu saya masuk Islam terus nggak ada yang bimbing saya, gitu saya bilang. Alhamdulillah ditepati janjinya, cari pesantren, dapat salah satu pesantren. Pesantren ini kebetulan pimpinannya Muhammad Ancaihuat, ya itu mu'alaf juga, orang Chinese juga. Alhamdulillah tinggal di Jakarta dulunya kan. Alhamdulillah saya masuk di situ. Tes, alhamdulillah dengan syarat 2 bulan harus bisa baca Al-Quran dengan lancar. Wah, saya bingung. Kalau syaratnya baca Quran, Iqra alif bata aja belum kenal gitu kan. Gimana harus ngejar 2 bulan? Sempat down lagi gitu. Kayaknya berat ini 2 bulan, tapi diberi semangat. Ada satu pesan guru dari guru-guru pesantren itu, Sunwa atau Rahmat, kemauan kamu itu, kalau kemauan itu akan mengalahkan kemampuanmu katanya. Itu yang saya pegang banget. Berarti, kalau seseorang itu mau, ada keinginannya, pasti bisa. Kemampuannya akan dikalahkan gitu kan. Nah, alhamdulillah dari situlah saya mulai bilang, akhirnya saya khitan, sunat kan, kemudian syahadat. 1 minggu setelah itu langsung masuk pesantren dengan beasiswa, dengan syarat tadi 2 bulan baca Quran. Saya kejar terus setiap hari, alhamdulillah. Secara akal pikiran itu yang paling puas bagi saya yaitu dalam kaitan tentang awal mula untuk memulai ibadah. Kalau di agama Buddha kan mulai ibadah itu ya langsung ambil hiu, kalau bahasa Tionghoanya hiu atau dupa itu udah dibakar dan langsung berdoa gitu kan. Nah kalau di agama Islam itu, Masya Allah diajarkan toharoh, yang dulu saya belum mengerti itu ya. Diajarkan toharoh, alhamdulillah mulai dari mencuci muka, mencuci hidung dan lain sebagainya, istinsyaq, madmadah dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari situ buat saya tertarik sekali. Ini agama yang luar biasa. Walaupun sudah mandi tapi tetap harus tetap harus toharo, bersuci gitu kan, ya, bersuci dulu, menghilangkan hadas kecil. Akhirnya alhamdulillah saya dari situ yang tertarik semakin kuat lagi, selain daripada puasa tadi gitu kira-kira. Pengalaman pahit pasti punya, setiap para mu'alaf saya yakin ya masing-masing punya pengalaman pahitnya berbeda-beda. Kalau saya pribadi jujur, begitu ketika saat itu yang tadi saya katakan saya mau masuk Islam, kemudian ibu angkat saya tanya gimana dengan orang tua, itu hati udah mulai berdebar-debar gitu, takut karena anak paling kecil, bapaknya suhu gitu kan, siapa yang ngajak anaknya masuk Islam, tahu apa tentang Islam, kok tiba-tiba bisa masuk Islam gitu kan. Nah itu yang paling saya takutkan. Akhirnya benar, ketakutan itu yang ada dalam hati saya bakal diusir, bakal tidak diterima di rumah lagi, dan segalanya pun nggak akan difasilitasi lagi. Dan benar, itu terbukti. Begitu saya bilang, Pak saya mau masuk Islam, Bapak dipanggil sama ibu angkat saya itu, kebetulan rumahnya nggak jauh kan, dipanggil datang bertemu. Memang ketika bertatapan, ngobrol, biasa, ya kan, tidak ada emosi, tidak ada amarah. Begitu pulang, saya diancam satu, Sunwa, kalau kamu mau masuk ke agama Islam, silahkan. Tapi angkat kakimu dari rumah, bawa pakaian, kemudian sekolah semua diputus. Ya, nggak dibiayain lagi. Cici-cici saya, koko saya juga semua marah, kaget. Kamu kenal Islam dari mana? Kok tiba-tiba kamu, adik paling kecil tiba-tiba mengerti tentang agama orang lain? Emang kamu dihasut ya? Saya bilang nggak ada yang hasut sama sekali. Ini murni keinginan saya. Sebenarnya saya juga sudah sering puasa, saya ceritakan gitu kan. Nah tertarik saya dengan itu, dan saya dengan azan saya bilang. Akhirnya abang saya, kakak-kakak saya semua marah. Betul-betul diambil semua fasilitas saya. Sebagai adik juga nggak difasilitasi untuk sekolah atau apa segala macam, nggak dibantu lagi. Nah dari situ, tapi alhamdulillah ya, setelah saya masuk Islam itu justru setelah syahadat, nggak dibiayain lagi, saya yakin betul bahwa pasti rezeki itu ada, sudah ditentukan kan gitu kan. Alhamdulillah, jadi hati itu nggak begitu takut lagi, sehingga akhirnya setelah itu disuruh keluar, dimarah-marahin dan lain sebagainya, saya kan langsung masuk pondok pesantren. Nah, langsung masuk pondok pesantren. Di sana saya banyak belajar di pondok pesantren itu bagaimana tentang Islam apa segala macam. Di pesantren dulu juga ada kenangan yang cukup mengesankan bagi saya ketika saya belajar agama ya. Awal-awal dengan pemahaman yang saya sangat-sangat minim, tapi alhamdulillah di situ ada pembahasan ilmu agama yang cukup berat ya, masalah akidah dan lain sebagainya, perbandingan agama juga. Itu membuat saya sebenarnya goyah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa menerima itu semua dengan berjalannya waktu, alhamdulillah. Nah, ketika itu satu ayat yang saya pegang betul, walaupun saya belum bisa baca Al-Qur'an saat itu. Cuman itu dibacakan artinya sama ibu angkat saya dalam surah At-Tolak.
ayat kedua yang pertengahan ke ayat ketiga itu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya kan? Nah, di situlah saya berpikir bahwasanya barang siapa yang kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa ini kan definisinya banyak ya, di antaranya al-khaufu minal jalil, al-qanaatu bil qalil dan lain sebagainya. Nah, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan arti itu dari surah At-Talaq tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang enggak pernah disangka. Disitulah yang membuat saya semakin yakin bahwa rezeki itu betul-betul sudah ditakar dan ditentukan, gitu kan. Jadi udah nggak usah takut lagi. Akhirnya saya tinggal berusaha untuk belajar lebih dalam lagi secara kafah dalam Islam tadi, gitu. Ini juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai Islam kafah ini, memang makna kafah ini sangat luas. Kalau kita mau buka dalam kitab-kitab tafsir ya, kafah itu kan diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ya, itu ayat 208 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 208 tadi? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama secara kafah. Makna kafah ini secara keseluruhan. Banyak kalimat-kalimat kafah di dalam ayat Al-Qur'an yang berkenaan tentang agama, juga tentang diutusnya seorang nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam surah ayat yang lain, yaitu di surah yang lain, surah Saba ya, surah Saba ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka linnasi kafatan illa kafatan basyiran wa nadhira, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk apa? Mengajak manusia untuk kafah, yaitu masuk mengenal secara secara sempurna. Artinya Nabi Muhammad SAW kalau kita buka tafsirnya itu diutus bukan hanya untuk orang Arab. Artinya diutus dari berapa belas abad yang lalu itu untuk seluruh umat manusia. Ya, baik dari Arab, baik dia non muslim dan yang lain sebagainya, itu sudah diutus kafatan linnas sebagai apa? Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita baik, ya, kemudian membawa peringatan kepada manusia bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, debat sambil bercanda sering dengan teman-teman yang masih beragama Buddha, Kristen dan lain sebagainya, itu dulu saya pernah ya, tapi alhamdulillah itu ya dengan obrolan ringan aja, obrolan biasa, saya pernah ngalamin. Contohnya tentang debat-debat kenapa kamu masuk Islam, kan gak enak ya, debat-debat canda lah gitu, gak bisa makan babi dan lain sebagainya setelah masuk Islam. Kemudian Islam itu sedikit-sedikit dilarang, banyak yang dilarang. Saya cuma menjawab, dilarang itu pasti ada kebaikannya untuk kita, nggak semua yang dilarang itu membuatkan mudarat bagi kita. Nah itu saya pikir. Ya, alhamdulillah masih belajar berdakwah, karena memang saya mengakui keilmuan saya yang masih sedikit, alhamdulillah. Tapi saya mulai berdakwah semenjak lulus dari kuliah, mulai coba untuk belajar dakwah. Sebelum lulus kuliah pun sebenarnya sudah mulai seperti kultum, seperti khutbah Jumat dan lain sebagainya sudah saya jalani ya, untuk melatih mental saya ya, dan mengajarkan ilmu yang saya miliki seperti itu kok. Alhamdulillah sudah mulai dan mulai mengajak kepada kebaikan orang lain. Baik, sahabat-sahabat ngaji cerdas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan saya bagi teman-teman yang baru hijrah ya, seperti saya juga dulu hijrah, masuklah secara kafah. Tadi yang saya katakan dalam banyak ayat, di antaranya adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam beragama secara sempurna, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang namanya syaitan itu adalah musuh manusia. Innahu lakum aduwwun mubin. Maka jangan jadikan mereka sebagai teman dekat kalian. Kenapa? Karena dia akan mengajak kepada kesesatan. Nah, hijrah itu apa sih teman-teman? Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Hijrah itu juga bisa diartikan pindah dari dosa menuju kepada kebaikan, ya. Atau juga bisa saya berpesan kepada teman-teman sekalian,
kalau yang baru berhijrah, atau baru mau mulai berhijrah, usahakanlah tetap bersabar. Pasti rintangan dan godaannya itu sangat besar, ya, sangat besar. Ya, mulai dari cacian, makian, hinaan dan lain sebagainya itu pasti ada bagi orang yang ingin berhijrah. Jangankan kita, para nabi kita, nabi kita yang mulia Muhammad SAW itu pun banyak sekali cacian, makian, hinaan, hardik dan lain sebagainya yang menjadi suri tauladan kita, menjadi kudua kita. Maka karena itu terakhir saya berpesan buat teman-teman ngaji cerdas yang baru mulai untuk hijrah, jangan goyah, istiqomah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita jelas bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah di atas jalan Allah, di atas kebenaran, insyaallah akan dinaungi, akan dilindungi oleh para malaikat dan akan diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, itulah pesan saya sebagai teman, ya, sebagai saudara, untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin berpesan satu lagi, boleh Pak ya? Satu lagi, setiap teman-teman yang mau menjadi mu'alaf nanti, jangan pernah ada rasa takut dan keraguan di dalam hati. Yakinlah dan berpeganglah pada surah At-Talaq tadi yang saya sebagaimana tadi saya berpegang pada ayat tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan kemudahan dari segala urusannya, dari segala kesempitannya pasti akan diberikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti dia akan diberikan rezeki dari jalan yang enggak pernah sangka. Kadang kan ada orang masuk Islam takutnya apa? Dihina, takut nanti enggak bisa lagi sekolah, takut nanti enggak bisa ini, enggak bisa itu. Alhamdulillah, saya yang diancam nggak boleh sekolah, setelah SMP saya masuk pesantren 6 tahun sampai SMA aliyah. 6 tahun saya hijrah ke Jakarta, ngerantau cari beasiswa, ngerontau di Jakarta, keliling nggak tahu kemana-mana. Pernah kuliah, ya akhirnya sebentar saja saya tes beasiswa, ada teman yang ngajak ke Madinah kok. Alhamdulillah ke Madinah, lulus 4 tahun setengah, alhamdulillah, gitu, beasiswa. Dan itulah bukti bahwasanya Allah menepati janjinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kira-kira seperti itu. Kita tutup teman-teman sekalian, alangkah indahnya majelis ini, pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.